Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami untuk mata kuliah teknologi web service. Adapun nama-nama kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Amri dengan NIM 121918-1, kemudian Daya dengan NIM 12192020, kemudian Leni Angelina dengan NIM 12192076, kemudian ada Tri Destianingsih dengan NIM 12191995. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada teori dan ini adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pengembangan Fidelia. Kemudian ada Flutter. Flutter adalah sebuah platform yang akan kami gunakan untuk membuat aplikasi Fidelia. Kemudian kami akan membahas tentang apa itu pengenalan tentang Fidelia. Di sini kami akan mengenalkan tentang Fidelia itu sendiri. Kemudian di sini kami akan membahas tentang paparan pengembangan Fidelia, yaitu tentang pengembangan untuk pembuatan aplikasi Fidelia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori DAT yang akan disampaikan oleh Dahlia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Flutter. Flutter adalah sebuah software development kit atau SDK buatan Google yang berfungsi untuk membuat aplikasi mobile phone menggunakan bahasa pemrograman DAT baik untuk Android maupun iOS. Dengan Flutter, aplikasi Android dan iOS dapat dibuat menggunakan basis kode dan bahasa pemrograman yang sama, yaitu DAT. Flutter dapat dikatakan sebagai produk Google yang masih relatif baru. Selanjutnya, sistem Flutter. Salah satu keunggulan Flutter pada teknologi multi-platform lainnya yang seperti Rich Native adalah dalam hal kinerja. Flutter menjalankan aplikasi yang dibuat mendapatkan tingkat sebesar 60 frame per second. Kinerja ini bisa didapatkan karena cara kerja dan Flutter sedikit berbeda. Kode-kode yang ditulis dengan menggunakan bahasa. Terima kasih kepada saudari Dahlia. Kemudian kita akan membahas tentang teori Flutter yang akan disampaikan oleh Leni Angelina. Kenalkan, nama saya Leni Angelina dengan NIM 12192075. DAT adalah merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan dalam membuat aplikasi Android atau mobile, front-end, web, load, back-end atau CLI, dan game. DAT menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana struktur kode berada dalam kelas yang di dalamnya berisi metode maupun variabel. DAT sendiri menggunakan C-style syntax sehingga mekanisme yang mirip dengan bahasa pemrograman C, Java, JavaScript, dan Swift. DAT merupakan bahasa pemrograman baru yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007, namun baru rilis versi stabilnya versi 2.0 pada tahun 2018 lalu. DAT merupakan bahasa pemrograman yang menarik untuk diperhatikan di mana semakin populer dari hari demi hari. Bahasa ini dapat diskalakan dan dapat digunakan untuk tipe bahasa pemrograman DAT berupa statically type, di mana tipe dari variabel diketahui ketika proses compile. Ketika membangun aplikasi mobile, DAT dikompil ke dalam bahasa natif agar dapat berjalan di mobile, lalu ditranspiler ke JavaScript
agar dapat berjalan di browser. Transpiler bisa diartikan sebagai source to source compiler, yaitu sebuah compiler yang mengambil source kode suatu program yang ditulis menggunakan suatu bahasa pemrograman sebagai input dan menghasilkan source kode yang ekuivalen dalam bahasa pemrograman lainnya. Dengan Dart hanya perlu satu core base untuk dapat mengembangkan aplikasi pada berbagai platform seperti web, Android, dan iOS. Bahasa Dart dirancang supaya familiar dengan bahasa pemrograman lain sehingga mudah bagi yang sudah mengerti bahasa pemrograman lain maupun bagi yang baru memulai perjalanannya sebagai developer. Penggunaan bahasa Dart itu gratis atau open source dan dikembangkan oleh komunitas developer ahli yang aktif dan terbuka. Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk pengembangan UI secara cepat dan produktif pada banyak platform. Dart mendukung banyak arsitektur pemrograman termasuk di dalamnya IA32, X64, MIPS, ARMv5TE, ARMv6, ARMv7, dan arsitektur ARM64. Bahasa pemrograman ini didukung secara natif pengembangan aplikasi mobile untuk kedua platform Android dan iOS. Terima kasih kepada Leni Angelina. Kemudian kita akan mengenalkan Vigenesia yang akan dibahas oleh Tri Destiansi. Yang selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke pengenalan Vigenesia. Vigenesia akan dikembangkan secara bertahap, mulai menjadi case study di mata kuliah teknologi web service, dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project atau project based, dalam jangka panjang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapatkan support dari masyarakat umum. Generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S. Apa itu 3S? 3S itu adalah saling kenal, saling sapa, saling berbagi, memberikan motivasi dan menginspirasi atau mengedukasi, serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Vigenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman. Selanjutnya, kita akan memasuki kebutuhan awal user Vigenesia. Di user Vigenesia terdapat menu login. Login yaitu merupakan proses masuk ke jaringan komputer dengan cara memasukkan identitas akun yang minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password guna untuk mendapatkan hak akses. Login merupakan menu yang digunakan untuk masuk dalam suatu aplikasi atau web dan lain sebagainya. Apabila kita sudah melakukan proses login dengan cara masuk ke aplikasi atau web dengan memasukkan email atau username di kolom email. Setelah itu kita juga perlu menuliskan password ke dalam kolom password. Nah, yang harus diperhatikan dalam login adalah username atau password ya guys. Keduanya harus sangat tepat, jangan sampai salah ketik. Dan yang harus kita ketahui, username tidak dapat diubah karena username digunakan sebagai identitas unik. Akan tetapi berbeda dengan password atau kata sandi. Password atau kata sandi bisa diubah sesuai keperluan guna menjaga keamanan akun. Selanjutnya, menu yang ada di user Vigenesia adalah logout. Logout adalah proses keluar dari sebuah halaman web atau aplikasi
yang hanya bisa diakses oleh seorang yang memiliki user ID dan password. Bisa dilakukan logout ini adalah menu yang digunakan untuk keluar dari sebuah aplikasi, web, dan lain sebagainya. Dengan melakukan logout, Anda terbebas dari kinerja web atau aplikasi yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, menu yang ada di user Vigenesia yaitu registrasi. Registrasi adalah proses cara pembuatan atau mendaftarkan yang dimulai dengan pencatatan nama, alamat, dan sebagainya ke dalam daftar. Jadi, registrasi merupakan proses pencatatan identitas atau pendaftaran yang akan disimpan ke dalam suatu tempat penyimpanan yang nantinya akan digunakan dalam proses pendaftaran. Terima kasih kepada Tridestianisi. Kemudian kami akan mempresentasikan tentang pengembangan proyek Vigenesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah proyek dari Vigenesia itu sendiri. Kemudian kami akan melakukan uji coba dalam penggunaan Vigenesia. Pertama kita akan mencoba untuk masuk ke halaman login, yang dimana di sini kita akan menggunakan terminal. Dalam terminal ini kita menggunakan satu tool bantuan yaitu menggunakan bash. Di sini kita akan mencoba gerun dari project Vigenesia itu sendiri dengan Flutter. Satu. Nah, di sini kita dikasih pilihan untuk membuka dari hasil proyek kita, apakah kita akan menggunakan Chrome atau mau menggunakan Edge. Di sini saya sendiri memilih Chrome. Kita tunggu saja untuk prosesnya. Nah, di sini sudah ada area login, yang dimana area login ini kita gunakan untuk kita masuk ke akun dari Vigenesia itu sendiri. Di sini kita menggunakan email, dan di sini kita akan menggunakan password. Kita lihat ketika kita masuk, anggap saja passwordnya ini gmail.com. Kemudian passwordnya di sini sudah muncul form yang akan ditampilkan ketika kita mengklik menu login. Dan di sini juga ada menu refresh, dan di sini juga ada menu tool keluar untuk dari aplikasi Vigenesia. Kemudian di sini ada form daftar. Form daftar ini kita digunakan untuk kita mendaftar akun dalam Vigenesia, yang dimana ketika kita tidak punya akun, maka kita akan bisa menggunakan daftarkan akun dalam aplikasi Vigenesia. Kita coba kembali ke form login. Baik, itu saja presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.